Oke, Adrian dan Denis ya, karena waktunya sudah pukul 16:03, kita langsung mulai saja ya, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Oke, untuk Adrian dan Denis gimana nih? Masih ingat kemarin kita udah sampai mana? Sudah dibuka platformnya? Sudah Kak. Oke, kita kemarin membuat project apa nih, Denis dan Adrian? Masih mencoba bikin perawalan bikin game Arkanoid ya. Iya, betul banget, Denis ya. Jadi kita kemarin, Adrian dan Denis sudah membuat tampilan dari game Arkanoid ya. Oke, ini sudah ada yang join juga. Halo, selamat bergabung. Dengan siapa ini? Lucu sekali ada gambar kucing profilnya. Amalia Zulfa. Oh, ini Izan ternyata. Oke, sambil Kak Oksa boleh bantu Rinem ya, supaya Kak Oksa gampang nanti panggilnya nih. Oke, Izan ya. Oke, gimana kabarnya Izan? Suaranya belum kedengeran. Oke, di chat Zoom ya. Baik, Kak. Oke, thank you Izan. Nah, tadi karena kita sudah pukul 16 lebih 3 menit, maka kita langsung mulai saja ya. Izan, Adrian, dan Danis. Nah, ini. Jadi kemarin teman-teman sudah membuat tampilan dari game Arkanoid ya. Kemudian boleh dicek dulu untuk di platformnya teman-teman ya. Modul ke-6, lesson ke-6. Nah, nanti kita akan lanjutkan di sana teman-teman. Jadi kemarin kita sudah belajar untuk memodifikasi dari tampilan game Arkanoid ya. Kemarin ada yang sudah berhasil untuk memodifikasi apa saja nih? Dari Adrian dulu, coba Kak Alfa mau tanya. Yang dimodifikasi dari Adrian, proyeknya tampilan punya Adrian apa saja? Sprite-nya kalau nggak salah jadiin Sprite. lubang hitam dan planet. Oke, berarti untuk semua objeknya sudah sprite-nya sudah Adrian coba untuk ubah ya, modifikasi ya. Oke, good job Adrian. Lalu ada lagi Adrian selain sprite-nya? Kok kamu sambil main game sih? Siapa enggak? Baru aja mau selesai. Tunggu apaan? Selain sprite, ada lagi yang dimodifikasi sama Adrian? Eh, Kayaknya sprite-nya doang sih. Sprite-nya doang. Oke, good Adrian ya. Boleh ya. Jadi Ya, kemarin perintahnya adalah memodifikasi ya. Oke, good job yang aku Adrian. yang aku butuh resize. Iya, resize ya. Oke, good Adrian. Nanti boleh di-share screen ya. Kemudian untuk Dennis. Nah, ini Kak Elsa mau tanya. Dennis kemarin memodifikasi bagian mana saja yang dimodifikasi Dennis? Yang dimodifikasi cuman em, baru musuhnya sama bola doang sih. Dari musuh dan bolanya. Oke, good. Nah, itu ya. Oke, good job Dennis ya. Berarti sudah ada yang dimodifikasi ya. Sudah bisa ya. Oke. Kemudian untuk Izan. Nah, Kak Osa mau tanya untuk Izan. Kemarin yang dimodifikasi bagian apa saja nih sama Izan? Boleh on mic atau chat Zoom ya. Musuh sama bolanya juga, Kak. Oke, good, Adrian. Ini Izan ya. Jadi tadi sama seperti punya Danis dan Adrian ya, punya Izan ya. Jadi sprite-nya yang dimodifikasi. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa untuk memodifikasi tampilannya. Oke, karena sudah bisa ya, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu untuk development berikutnya ya. Ini Kak Elsa mau share screen dulu. Oke, udah kelihatan belum nih teman-teman? Nah, ini bagian dua ya. Kita akan lanjutkan untuk development game Arkanoid. Nah, kemarin kita sudah fokus pada tampilannya. Nah, sekarang apa yang akan kita develop? Nah, ini yang akan kita bahas dulu nih sebagai pengantarnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, nanti hasil gamenya seperti ini ya, teman-teman ya. Masih ingat ya. Jadi untuk alur permainannya kita bisa atur supaya platformnya bisa bergerak ke arah kanan dan kiri. Nah, kemudian teman-teman juga bisa memodifikasi nantinya ya untuk pergerakan dari platform. Nah, jadi
supaya lebih cepat. Nah, bagaimana caranya? Nanti teman-teman bisa praktek ya untuk memodifikasi supaya platformnya bisa lebih cepat gerakannya. Kemudian ya, di sini bolanya akan melambung. Nah, melambung ke enemy ya. Nah, kemudian jika enemy-nya terkena bola, maka dia akan menghilang. Nah, jika bolanya berada di belakang platform ya yang berwarna kuning, maka kita pemainnya akan dikatakan kalah ya. Nah, kemudian setelah kalah ada muncul tampilan Anda kalah gitu ya, you lose gitu. Jadi nanti teman-teman bisa tambahkan itu untuk ini ya, project Arkanoid ini. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, kemarin teman-teman apakah sudah menambahkan mind map sebelum mengerjakan proyeknya? Dari Adrian, Danis, dan Izan, apakah sudah menambahkan mind map? Coba Kak Elsa mau tanya. Dari teman-teman, dari Danis, Adrian, dan Izan, sudah menambahkan mind map-nya atau belum? Belum di ini ya, belum ada suaranya nih, belum kedengeran. Coba dari Danis dulu. Kayaknya aku belum deh. Oke, Adrian belum ya. Danis juga belum. Izan udah atau belum? Dari Izan. Oke, belum belum juga ya, Izan ya. Nah, belum juga. Oke. Nah, karena belum teman-teman ya, nanti kita akan tambahkan untuk mind map-nya ya. Kemudian ada checklist juga. Nah, ini perlu ditambahkan teman-teman. Jadi kita buat planning-nya. Setelah membuat tampilan ya, kita perlu tahu apa saja yang perlu teman-teman develop. Nah, ini sangat penting teman-teman. Jadi perlu untuk menambahkan planning ya, rencana. Jadi nanti kita membuat mind map dan juga checklist. Nah, ini teman-teman ya. Lalu yang terakhir ini presentasi hasil ini adalah nanti kalau teman-teman gamenya udah jadi, nah nanti kita tampilkan satu persatu gitu ya. Kemudian, nah ini untuk mind map-nya teman-teman. Jadi nanti Kak Oksa bantu untuk ini ya, capture di chat Zoom. Nanti teman-teman bisa tambahkan mind map-nya ya dengan bahasa teman-teman sendiri supaya teman-teman paham dengan maksud dari mind map tersebut. Nah, contohnya di sini ya. Jadi Kak Ausa bantu jelaskan dulu untuk planningnya. Nah, pada game Arkanoid ini terdiri dari dua bagian. Nah, bagian formalisasi itu adalah tampilannya, kemudian bagian fungsional itu adalah fungsinya. Jadi adanya tampilan-tampilan itu fungsinya untuk apa? Nah, itu nanti teman-teman tambahkan pada fungsional. Nah, pada bagian formalisasi atau bagian tampilan ya, di situ terdiri dari sprite-sprite yang sudah teman-teman tambahkan. Nah, kalau di situ kan kemarin gambarnya ada bola, platform, dan monster. Nah, nanti disesuaikan dengan sprite-nya yang sudah teman-teman modifikasi. Kemarin ada apa saja untuk sprite-nya? Misalnya kemarin bolanya diganti dengan gambar selain bola ya, misal diganti bintang atau yang lain gitu. Nah, berarti boleh bolanya diganti dengan yang teman-teman tambahkan pada sprite. Kemudian ada platform. Nah, ini platform itu yang berwarna kuning. Misalnya teman-teman mau ganti platformnya dengan gambar selain yang seperti yang dicontoh. Nah, teman-teman tambahkan istilahnya apa. Nah, jadi bisa disesuaikan dengan tampilannya teman-teman kemarin ya. Kemudian bagian monster. Nah, ini untuk enemy-nya. Jadi kalau kemarin teman-teman mengganti monsternya dengan gambar lain ya, misal gambar SpongeBob atau gambar apa, Patrick gitu ya. Nah, itu boleh teman-teman nanti jadi dikasih nama sesuai dengan nama sprite-nya ya. Lalu, kemudian kita tambahkan pada bagian bola ini ada bagian bingkai sprite dan juga, nah kalau penampilan bool.png ini maksudnya teman-teman tambahkan nama filenya. Nah, kenapa kita perlu menambahkan nama filenya? Karena ini teman-teman supaya lebih mudah nanti mengerjakan proyeknya ya. Pada coding itu kan nanti kita menambahkan nama filenya. Jadi pastikan nama filenya teman-teman tambahkan di mind map. Nah, contohnya seperti ini. Penampilan bool.png. Nah, karena filenya namanya bool.png, jadi kita kasih di situ keterangan bool.png. Nah, kemudian
Nah, untuk penampilan nih teman-teman boleh kasih nama selain penampilan, boleh ya, pakai bahasa teman-teman sendiri yang teman-teman paham gitu. Atau boleh pakai istilah lain ya, misalnya nama file atau yang lain boleh. Kemudian untuk platform, nah ini platform juga terdiri dari bingkai sprite dan juga penampilan platform.png. Nah ini juga teman-teman menambahkan nama filenya juga ya. Jadi intinya pada masing-masing sprite teman-teman tambahkan bingkai, kemudian nama dari file tersebut ya, nama file platformnya, nama file dari sprite-nya, teman-teman tambahkan. Kemudian ya, khusus pada bagian monster ya, pada bagian enemy, teman-teman bisa menambahkan satu lagi ya, yakni daftarnya 24 item. Jadi nanti kita akan looping sebanyak enemy-nya jumlahnya 24. Nah, itu ya. Jadi di sini supaya teman-teman memahami gitu. Lanjut lagi pada bagian fungsional. Nah, di bagian fungsional ini terdiri dari kontrol platform ya, kemudian gerakan bola dan juga tabrakan. Nah, untuk kontrol platform ini adalah yang ini, tombol huruf pada keyboard ya. Kita hubungkan pada keyboard itu ada huruf apa saja. Misalnya di sini ada contohnya huruf A dan huruf D. Nah, misalnya nanti teman-teman Kak Oksa minta untuk modifikasi selain huruf yang ada di contoh. Jadi nanti teman-teman boleh pakai tombol lain pada keyboard ya. Misalnya selain huruf A dan D, up and down, atau mau kasih, oh ini kalau ke kiri ke kanan ya, huruf yang lain selain huruf A dan D, misalnya Z dan C, atau B dan M, atau yang lain ya, bebas. Teman-teman boleh modifikasi. Kemudian dikasih keterangan ya, jangan lupa dikasih keterangan. Nah, untuk pergerakannya hanya ke kiri dan kanan ya, karena platformnya supaya bisa ke kanan dan ke kiri itu yang warna kuning. Jadi tidak ada gerakan ke atas bawah. Nah, tapi kalau teman-teman pengen ada gerakan ke atas bawah, nah itu bisa juga nanti teman-teman eksperimen. Berarti nanti mind map-nya ditambahin lagi. Ditambahin dua tombol untuk up and down. Kemudian kita bisa tambahkan pada bagian gerakan bola. Nah, ini tergantung ya, karena sprite-nya namanya bola di sini ya. Jadi kita beri gerakan bola. Nah, ini secara otomatis. Teman-teman kasih keterangan bahwa gerakannya itu adalah secara otomatis. Selanjutnya yang terakhir. Nah, ini untuk bagian tabrakan. Tabrakan yang tumbukan itu teman-teman. Nah, jadi ada dua kejadian di sini. Ada tabrakan antara bola dengan monster ya. Jadi sesuaikan aja dengan nama sprite-nya teman-teman. Kalau di sini kan bola sama monster ya. Kemudian kalau bola dan monster bertabrakan ya, maka yang terjadi adalah penghancuran monster, penghancuran enemy. Kemudian ya, jika bola dan platform bertabrakan ya, maka yang terjadi adalah pantulan bola. Nah, ini yang akan teman-teman tambahkan ya. Jadi ini penting banget mind map ini. Teman-teman boleh tambahkan. Jadi tugas yang pertama adalah membuat mind map. Nah, itu ya, disesuaikan dengan tampilan yang sudah teman-teman kemarin modifikasi. Namanya ya, nama filenya, kemudian nama sprite-nya. Nanti teman-teman tambahkan. Kemudian ada tombol-tombol itu yang untuk planningnya nih, teman-teman pakai huruf apa aja. Nah, nanti sekalian ditambahkan di sini untuk pada bagian kontrol platform. Oke, lanjut lagi ya. Itu tugas yang pertama. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini adalah bagian checklist. Nah, kalau di bagian checklist ini teman-teman ya, ini adalah bagian yang perlu teman-teman periksa nantinya kalau sudah selesai mengerjakan ya. Nah, ini perlu teman-teman tambahkan juga. Jadi nanti teman-teman tugas yang pertama menambahkan mind map. Tugas yang kedua, teman-teman menambahkan checklist. Nah, ini ya. Jadi yang pertama kita buat dulu untuk dimensinya. Dari jendelanya ukuran 500 pixel kali 500 pixel ya. Lebar dan tingginya. Nah, jadi lebarnya 500, tingginya 500. Kemudian atur warna latar belakang scene menggunakan palette RGB. Nah, ini yang sudah kemarin Kak share ya untuk kalkulatornya. Linknya masih disimpan ya, teman-teman ya. Kemudian
buat pengaturan waktu permainan ya, objek game.time.clock. Nah, teman-teman gunakan bahasa yang teman-teman pahami ya. Jadi boleh pakai bahasa teman-teman sendiri gitu. Kemudian buat sebuah game loop dan atur frame rate menjadi 40 FPS. Nah, ini untuk membuat looping teman-teman, penting ya. Jadi setiap game pasti memiliki loop. Nah, jadi teman-teman tambahkan game loop, kemudian atur frame rate scene-nya gitu. Jadi di sini kita atur menjadi 40 fps. Kemudian ya, selanjutnya adalah membuat kelas untuk sprite gambar. Nah, ini ya, kita buat kelas. Jadi untuk membuat sprite teman-teman, kita perlu menambahkan sebuah kelas ya. Masih masih ingat ya kemarin teman-teman ada kelas utama, lalu ada kelas turunan. Nah, itu yang sudah teman-teman tambahkan. Kemudian, ya, selanjutnya ini yang terakhir adalah membuat dan menampilkan sprite. Nah, ini teman-teman sesuaikan ya sama nama sprite-nya teman-teman sendiri kemarin yang sudah dimodifikasi. Nah, kalau di sini contohnya ada bola, platform, dan juga monster. Nah, ini teman-teman, jadi nanti perlu teman-teman tambahkan dulu. Nah, untuk checklistnya, kapan ya? Checklistnya nanti, setelah kita sudah selesai mengerjakan seluruhnya, gitu ya. Jadi kita buat dulu listnya, kemudian nanti kita centang-centang kalau sudah selesai mengerjakan, gitu. Oke, itu untuk tugas yang kedua ya, teman-teman ya. Selanjutnya, nah ini. Kita akan lanjutkan. Nah, kemarin sudah sampai sini ya. Jadi untuk pengerjaannya teman-teman ya, kita mau menambahkan ini yang belum ditandai warna hijau itu ya, belum dicetak. Jadi teman-teman bisa menambahkan menangani penekanan huruf A dan D tadi ya. Nah, itu yang perlu teman-teman tambahin. Huruf pada tombol itu nanti bebas. Teman-teman boleh modifikasi. Misalnya mau pakai huruf A dan D juga boleh, atau huruf selain itu ya. Saya rekomendasi huruf selain itu, supaya teman-teman bisa tahu untuk modifikasi. Kemudian ya, atur kecepatan awal dan arah pergerakan bola. Nah, ini teman-teman, kita juga akan bisa mengatur kecepatannya ya, dan juga arah pergerakan bolanya. Jadi teman-teman kalau sudah kenal dengan koordinat ya, ada plus minus ya, X, Y. Nah, itu teman-teman lebih gampang ngerjainnya. Nah, kalau mau gerakan bolanya nih, nah kalau ke atas ya berarti nanti Y-nya plus, nah kalau ke bawah berarti Y-nya negatif, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk titik koordinatnya. Kemudian jelaskan perubahan arah ketika bola bertabrakan dengan batas panggung. Nah, ini untuk perubahan arah ketika kejadian tabrakan tadi, teman-teman. Jadi kalau ada kejadian tabrakan tadi, bola bertabrakan dengan batas panggung ya. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, ini perubahan arahnya. Kemudian yang terakhir di sini menjelaskan perubahan arah ketika memantul dari platform. Nah, jadi kalau bolanya memantul ke platform, bolanya apa yang terjadi? Nah, dia akan memantul kembali ke enemy gitu ya. Nah, ini untuk tugas yang kedua ya, teman-teman ya, membuat checklist. Tapi untuk centangnya nanti aja. Jadi dibuat listnya dulu. Kemudian, nah, kita akan sedikit review lagi supaya teman-teman lebih memahami ya. Nah, ini teman-teman, ada beberapa perintah yang sudah kita pakai kemarin. Nah, ini ada perintah pygap.event.get. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini untuk mengumpulkan event yang terjadi pada frame tertentu pada suatu looping. Nah, ini contohnya seperti ini penggunaannya. While game over tidak sama dengan true. For event in pygame.event.get. Kemudian kita bisa menambahkan tindakannya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya ini adalah event. Nah, kita bisa menggunakan keyboard, teman-teman. Kita bisa gunakan keyboard untuk menggerakkan platformnya tadi ya. Nah, contohnya tadi huruf A dan D. Di sini kita bisa pakai perintah pygame.event.get. Nah, ini untuk mengumpulkan event tadi ya. Kemudian event.type slice event.key. Nah, ini untuk jenis event, teman-teman. Kita bisa tambahkan. Nah, jadi ini atau ya. Jadi maksudnya kita bisa pakai yang sebelah kiri atau yang kanan. Nah, kalau kita mau pakai type,
Nah, kita bisa. Atau pakai yang key gitu. Kemudian, selanjutnya penggunaannya seperti pada contoh. For even in pygame.even.get, nah ini kita bisa pakai pygame.key down. Kemudian kita tambahkan hurufnya. Nah, di sini huruf apa? Jadi teman-teman bisa pakai ya. Kemudian tambahkan tindakannya. Oke. Nah, ini teman-teman. Kalau hurufnya W berarti pygame.k underscore W. Kalau hurufnya selain huruf W, berarti kita tinggal ganti aja hurufnya ya pada keyboard. Lanjut lagi berikutnya. Oke, ini teman-teman yang perlu teman-teman tambahin ya. Bagaimana kita bisa menggerakkan platform 3 pixel ke kanan ketika menekan tombol arah panah kanan? Nah, ini. Jadi kita bisa nambahin kode program untuk pergerakan sprite-nya seperti ini ya. Jadi platform.png ini adalah nama filenya. Kemudian platform X itu merupakan koordinat dari posisi lokasi warna kuning tadi ya. Platform itu yang warna kuning. Jadi platform X berarti koordinat platformnya, X-nya ya, koordinat X-nya. Platform Y berarti koordinat Y dari platform. Kemudian 100,30. Nah, ini teman-teman bisa nambahin kode programnya contohnya seperti ini. While not a game over, ya, for even in pygame.even.get, if even type sama dengan pygame.keyword key down ya. Kemudian if even key sama dengan pygame. Nah, ini teman-teman. Keyboardnya yang kita tekan adalah right ya. Maka tombol arah panah ke kanan. Kemudian platform rectangle. Nah, plus kita akan tambahkan 3 pixel ke arah kanan, teman-teman ya. Jadi gerakannya adalah kalau ke kanan, itu sebanyak 3 pixel ke arah kanan. Nah, jadi kalau nanti teman-teman mau nambahin supaya platformnya lebih cepat ya, gerakannya, berarti nanti angkanya dikurangin atau dilebihin. Nah, nanti jadi teman-teman bisa praktik ya, nanti kalau saya tanya. Kemudian lanjut lagi. Jadi kalau kebalikannya, kalau K left ya, K left, nanti teman-teman berarti negatif ya, bukan positif tapi negatif. Negatif sama dengan angkanya ditambahkan ya. Angkanya ini merupakan satuannya pixel. Nah, berarti gerakannya ke arah kiri sebanyak berapa pixel gitu. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, jadi yang hari ini akan kita tambahkan fokusnya adalah mengontrol platform menggunakan keyboard, teman-teman ya. Kemudian untuk menangani event keyboard, nah kita bisa gunakan ini ya. Ketika tombol arah panah ke kiri ditekan satu kali, maka platform akan bergerak 3 pixel ke kiri. Nah, jadi untuk 3 pixel itu adalah contoh yang sudah ada di sini. Teman-teman nanti ganti gerakannya supaya lebih cepat ya. Jadi caranya gimana? Bisa dipraktekkan. Kemudian ya, ketika tombol arah panah kanan ditekan satu kali, nah platform bergerak pixel ya, 3 pixel ke arah kanan. Nah, jadi kebalikannya. Ke kiri berarti negatif ya, ke kanan berarti positif. Nah, itu untuk gerakan dari keyboardnya. Kemudian selanjutnya, nah ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa eksperimen ya, lalu bandingkan dan temukan perbedaannya. Jika platformnya pergerakannya lebih cepat atau lebih lambat, apa yang akan terjadi? Nah, itu ya. Jadi yang tugas yang ketiga ya, teman-teman, nanti mencari tahu mencari tahu perbedaan antara gerakan yang lebih cepat dan lebih lambat. Nah, perbedaannya seperti apa? Apa yang akan terjadi? Nah, itu ya. Jadi nanti untuk kode programnya, Kak Aksa akan siapkan lagi untuk referensinya. Nah, jadi tugasnya teman-teman hanya mencari tahu ya, cukup mencari tahu perbedaan antara cepat dan lambat pergerakan dari platform. Nah, gimana caranya mengganti, memodifikasi? Teman-teman bisa fokus pada kode program keyboard tadi. Nah, yang ini. Kita usah kembali lagi ya ke sini. Nah, jadi nanti teman-teman fokusnya kode programnya yang ini ya. Jadi plus yang terakhir itu, garis terakhir ya,
platform.rectangle X plus sama dengan 3. Nah, teman-teman bisa ganti angka 3 itu menjadi angka selain 3. Nah, nanti kemudian teman-teman temukanlah ya perbedaan. Nah, apa yang terjadi kalau angkanya semakin besar atau semakin kecil? Nah, nanti teman-teman bisa praktek. Mungkin bisa pakai angka berapapun ya dibandingkan. Misalnya angkanya besar banget nih sama kecil banget, apa yang terjadi gitu ya. Jadi itu tugas yang ketiga, teman-teman. Kemudian setelah itu, nah ini untuk menangani tombol ya. Tadi sudah ada move right, move left, left ya, sudah. Kemudian lanjut lagi. Nah ini yang teman-teman perlu tambahkan hari ini. Nanti Kak Elsa kasih lagi kode programnya, referensinya di code share ya, seperti biasanya. Nah, jadi tugasnya teman-teman sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu nih sebelum kita mulai mengerjakan? Dari Denis, Adrian, dan Izan. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai mengerjakannya? Apakah sudah jelas tugas-tugasnya? Jadi yang pertama, membuat mind map ya. Yang kedua, membuat checklist. Lalu yang ketiga, mencari tahu perbedaan perubahan pergerakan platformnya. Jadi tugasnya teman-teman cukup itu ya, hanya tiga saja. Itu yang pertama, mind map, yang kedua checklist, yang ketiga mencari tahu. Jadi untuk kode programnya nanti Kak Elsa akan sediakan aja supaya teman-teman lebih mudah ya dalam pengerjaannya. Kemudian teman-teman pahami juga ya, dan juga nanti di sesi akhir ya, sebelum berakhir nanti boleh ditanyakan ya, teman-teman boleh menanyakan, Kak usah buka sesi Q&A lagi, supaya teman-teman bisa menanyakan mana saja kode program yang ingin dikonfirmasi ulang. Misalnya teman-teman udah paham ya, tapi pengen konfirmasi ulang nih, apa benar ya kode program yang ini fungsinya untuk ini gitu. Atau teman-teman ingin menanyakan kode program yang masih belum jelas nih, belum clear. Maksud dari kode program itu seperti apa? Nah, nanti Kak Oksa akan bantu untuk menjelaskan lagi supaya teman-teman lebih dapat memahami kode programnya yang sudah Kak Oksa nanti berikan, gitu ya. Oke, jadi tugasnya teman-teman cukup itu saja. Nah, sekarang teman-teman bisa langsung mulai untuk mengerjakan ya. Nah, ini Kak Oksa stop share dulu. Selanjutnya, Danis, Adrian, dan Izan ya, boleh share screen. Ya, silahkan untuk share screen. Oke, jadi tugasnya teman-teman sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya ditanyakan dulu. Adrian, Danis, dan juga Izan. Oke, ini sepertinya teman kita Arvin. Lokasinya daerah rumahnya sedang ada puting beliung, teman-teman. Ini tadi izin. Kita tunggu dulu, semoga aman ya. Oke, teman-teman, boleh sambil mengerjakan, Kak Oksa balas pesannya teman-teman yang izin dulu ya hari ini. Ini ada Arwin dan Kaila. Oke, sambil Kak Oksa remind lagi ke teman-teman yang lain.
Oke, ini sambil Kak Oksa tambahkan untuk referensi mind map ya. Nanti teman-teman gunakan bahasa teman-teman sendiri supaya lebih memahami dari makna dari maksud mind map-nya ya. Nah, jadi tambahkan nama-nama sprite-nya disesuaikan seperti punya teman-teman semua. Oke, Kak Oksa mau capture dulu supaya teman-teman lebih mudah mengerjakannya ya. Oke, teman-teman boleh lihat ya yang ada di chat Zoom. Nah, ini Kak Alfa sudah kirimkan untuk mind map. Nah, jadi teman-teman yang pertama tambahkan dulu mind map-nya ya. Kemudian untuk mind map-nya pastikan nama-nama sprite-nya sesuai ya. Kemudian nama filenya juga sesuai. Oke, ini sudah ada yang bergabung kembali. Halo, Edsel. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, Edsel? Ya, kita baru saja ini mulai tadi. Oke, baik. Oke, thank you Edsel sudah bergabung ya. Oke, karena Edsel baru saja bergabung ya, boleh sambil dibuka dulu platformnya ya. Oke, sambil kalau saya ingatkan, kemarin kita sudah sampai project game Arkanoid ya, Edsel ya. Kemudian, Edsel boleh dibuka dulu modul ke-6, lesson ke-6. Nah, itu untuk game Arkanoidnya ada di sana ya. Kemudian, nah karena Edsel baru saja join, Kak Elsa mau jelaskan ulang lagi nih untuk Edsel ya. Untuk Izan, Dennis, dan Adrian boleh dilanjutkan untuk mengerjakan. Sembari Kak Elsa menjelaskan instruksi untuk Edsel ya. Oke, nah oke Edsel, jadi tugas hari ini kita akan melanjutkan pengerjaan game development minggu lalu ya, jadi game Arkanoid. Nah, sebelum Edsel mengerjakan pada kode program ya, jadi tugasnya Edsel di sini teman-teman ya, ada 3 hari ini. Jadi yang pertama ya adalah menambahkan mind map. Nah, jadi tugasnya Edsel ya, kita tambahkan dulu mind map-nya. Nah, untuk mind map-nya, contohnya seperti ini, Edsel. Nah, kenapa ini perlu ditambahkan ya? Karena ini sangat penting, Edsel. Jadi ini adalah planning ya, sebuah rencana yang akan kita tambahkan poin-poinnya dalam pengerjaan game. Nah, pengerjaan pembuatan game. Nah, jadi di sini untuk game Arkanoid terdiri dari 2 bagian. Ada bagian formalisasi dan juga bagian fungsional. Kemudian pada bagian formalisasi ini ya, dia merupakan bagian tampilannya. Nah, jadi untuk segi tampilan nih itu adalah di bagian formalisasi. Nah, kemudian ya untuk pengerjaan mind map-nya nanti Excel gunakan bahasa sendiri ya. Jadi gunakan istilah-istilah yang Edson paham gitu, yang lebih bisa dipahami. Misalnya di sini formalisasi, boleh diganti, misal tampilan, nah gitu boleh. Jadi kita ganti istilah-istilah tersebut dengan bahasa yang teman-teman pahami. Kemudian ya, pada bagian formalisasi ini terdiri dari 3 bagian. Nah, itu ada sprite. Jadi kemarin kita sudah belajar untuk memodifikasi ya Excel ya minggu lalu. Kemudian Excel sudah memodifikasi sprite-nya ya. Kemudian nanti untuk nama-nama sprite-nya di sini boleh disesuaikan untuk nama file dan juga nama sprite-nya. Jadi contohnya di sini ada bola, platform, dan monster. Jadi nanti Excel sesuaikanlah dengan hasil modifikasi yang sudah kemarin Excel tambahkan. Misalnya nih, kemarin platformnya ya diganti dengan gambar lain, atau bolanya diganti dengan gambar selain bola ya. Lalu monsternya kemarin enemy-nya diganti gambar lain juga. Nah, gambar-gambar itu kan punya nama ya. Misalnya gambar apa nih? Misalnya Excel suka eh, karakter-karakter khusus gitu ya. Nah, boleh nih, jadi ditambahkan di sini kemarin. Kemudian ya, nama filenya pastikan. Nah, ini disesuaikan juga. Di sini kan ada bagian bingkai sprite ya. Nah, ini untuk masing-masing platform, masing-masing sprite itu ada bingkai sprite. Kemudian kita tambahkan nama filenya pada masing-masing sprite ya.
Jadi ada ball.png, itu adalah nama file untuk gambar bola. Kemudian ada platform.png, itu untuk nama file dari gambar platform itu yang warnanya kuning panjang itu ya. Kemudian ada bagian monster, ini adalah enemy. Enemy-nya kita juga tambahkan nama filenya. Misalnya kemarin nama filenya bukan monster.png, nah itu diganti ya, disesuaikan dengan nama sprite punya Edsel gitu. Kemudian untuk daftar 24 item. Nah, ini fokusnya kalau di monster ya. Bagian enemy ini ada tambahannya, yakni daftar 24 item. Maksudnya apa? Ya, jadi monsternya itu kita akan tampilkan sebanyak 24 monster ya. Jadi ditambahkan sebanyak 24 looping. Kemudian ya, itu adalah bagian tampilan. Maka kita bisa lanjut di bagian fungsional nih ya, Sol ya. Nah, kalau bagian fungsional ini adalah kegunaannya. Jadi kalau yang bagian atas itu tampilannya nih, ada objek ini gitu ya. Kemudian yang bagian kedua itu adalah fungsi dari bagian-bagian yang sudah Excel tambahkan tadi. Jadi ada terdiri dari tiga fungsinya. Ada kontrol platform, kemudian gerakan bola, dan juga tabrakan. Nah, ini atau tumbukan ya. Jadi yang terjadi di sini ada tiga ya. Kontrol platform. Nah, ini yang perlu Excel tambahkan nanti hari ini. Jadi kita akan menambahkan kontrol platformnya menggunakan tombol-tombol pada keyboard. Nah, kalau di sini rekomendasinya adalah huruf A dan huruf D. Jadi nanti Kak Oksa minta Excel dan teman-teman untuk memodifikasi hurufnya ya, tombolnya gunakan selain huruf tersebut, selain huruf A dan huruf D. Kemudian jangan lupa dikasih keterangan. Nah, misalnya di sini huruf A untuk bergerak ke arah kiri, lalu huruf G kita gunakan untuk bergerak ke arah kanan ya. Lalu kita lanjutkan. Nah, untuk gerakan bola. Misalnya tadi Edsel mau menambahkan ke arah atas dan bawah. Nah, itu juga boleh ya, up and down. Nah, ini ditambahin pada kontrol platformnya. Nanti dikasih lagi kotak baru ya, dua untuk up and down. Kemudian ada gerakan bola, itu untuk secara otomatis. Nah, jadi kita tambahkan keterangan bahwa gerakan bolanya itu secara otomatis. Selanjutnya yang terakhir ini pada bagian tabrakan atau tumbukan. Nah, ini yang akan terjadi ada dua, Edsel. Jadi, ketika bola dan dengan monster. Nah, ketika bola bertumbukan dengan monster, maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah penghancuran monster. Monsternya akan menghilang. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika bola bertumbukan dengan platform, maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah pantulan bola. Jadi kalau bolanya memantul ke yang warna kuning itu ya, dia akan memantul ke arah enemy. Itu berarti adalah pantulan bola. Oke, ini adalah mind map ya pada perencanaan game Arkanoid, pembuatan game Arkanoid. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, Edsel? Sebelum kita lanjut, ya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Ataukah sudah bisa dipahami? Nah, boleh disampaikan ya, Edsel ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh dinyalakan mikrofonnya atau by chat Zoom juga boleh ya, Edsel ya. Nggak ada, Kak. Oke, ya. Belum ada yang ditanyakan ya. Oke, berarti sudah bisa dipahami oleh Edsel. Oke, good, Edsel. Maka kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini tugas yang kedua, Edsel ya. Jadi tugas yang kedua, nah ini untuk Dennis, Adrian, dan juga Izan, bisa sambil ditambahkan untuk checklist ya. Kalau mind map-nya sudah selesai, boleh lanjut ke bagian tugas yang kedua, ya ini checklist. Nah, ini teman-teman perlu tambahkan list ya yang perlu dikerjakan. Nah, ini ya. Jadi nanti Excel bisa tambahkan untuk listnya. Itu adalah tugas yang kedua. Ini dimulai dari atur warna latar belakang scene menggunakan palette RGB. Nah, ini lagi-lagi Excel. Nanti gunakanlah ya, diubah dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Nah, nanti boleh ditanyakan ke Kak Oksa. Misal masih ada yang kurang jelas ya, maksud dari bahasanya ya, maksud dari istilah-istilahnya. Nah, boleh ditanyakan.
Lalu yang pertama ini adalah atur warna latar belakang scene menggunakan palette RGB. Nah, ini yang kemarin teman-teman gunakan ya, adalah link kalkulator palette RGB. Oke, Denis, boleh bertanya ya. Tadi kan udah kau jelaskan tadi tuh. Maksud tadi sprite tadi apa? Sprite. Oke, sprite itu adalah sebuah objek pada game. Nah, jadi sprite bola, sprite platform, dan juga sprite monster. Nah, itu Denis. Oh, oke 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 oke. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Denis. Oke, good. Nah, ini seperti Denis. Kalau ada yang ingin dikonfirmasi, langsung ditanyakan ya teman-teman ya. Supaya teman-teman lebih clear nih dalam pengerjaannya. Oke, good job Denis. Lanjut lagi ya teman-teman ya. Tadi kita sudah sampai list. Nah, kemudian yang kedua nih Ansel ya. Ada buat mengatur waktu permainan. Nah, ini untuk menambahkan timer. Jadi kita bisa gunakan perintah objek pygame.time.clock. Nah, ini adalah perintah yang akan kita gunakan. Kemudian, list yang ketiga adalah buat sebuah game loop dan atur frame rate menjadi 40 fps. Nah, ini yang perlu Edsel tambahkan lagi selanjutnya ya. Jadi, untuk game loop ini penting ya, Edsel ya. Setiap game pasti memiliki game loop. Kemudian kita tambahkan juga frame rate-nya menjadi 40 fps. Nah, ini adalah rekomendasinya. Kemudian ya, list selanjutnya adalah membuat kelas untuk sprite gambar. Nah, ini yang ditanyakan oleh Dennis tadi. Jadi cara membuat sprite pada Python ya, kita bisa membuat sebuah kelas. Kita mendefinisikan sebuah kelas. Nah, kemarin kita sudah belajar menambahkan kelas utama dan juga kelas turunan. Nah, itu sama teman-teman. Kita akan pakai lagi di sini kelas utama ya, itu memiliki fungsi-fungsi yang akan diturunkan pada kelas turunan. Nah, itu yang teman-teman kemarin sudah praktekkan ya, pada game Fast Clicker, kemudian pada quest game, apa ya itu namanya, ada Richard, lalu Helen, nah itu ya, kemarin sudah teman-teman tambahkan gitu. Kemudian selanjutnya adalah buat dan tampilkan sprite bola, platform, dan monster. Nah, ini nanti silahkan disesuaikan dengan objek atau sprite ya yang ada di tampilan milik Excel tadi. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Danis, sprite ya. Sprite itu adalah objek ya yang ada di dalam game. Jadi kemarin contohnya ya, nah kita lihat dulu tampilannya supaya Excel lebih paham nih. Ya, jadi tampilannya adalah, nah kita cek dulu. Kita lihat tampilannya. Nah, ini dia Excel. Nah, jadi tampilannya di sini ada bola, lalu platform itu adalah yang warnanya kuning persegi panjang itu ya. Kemudian enemy. Nah, jadi di sini pada game Arkanoid itu terdiri dari tiga jenis sprite. Ada bola, platform, dan monster. Nah, jadi monsternya kita tampilkan sebanyak 23 item. Nah, jadi kita klasifikasikan aja menjadi tiga ya. Jadi ada platform, bola, dan juga enemy. Kemudian ya, untuk nama-nama sprite-nya silakan disesuaikan dengan hasil modifikasi tampilan milik teman-teman. Minggu lalu yang sudah dikerjakan, nah itu disesuaikan dengan mind map dan juga checklist yang sudah teman-teman tambahkan hari ini. Gitu ya. Nah, lanjut lagi. Tadi kita masih di checklist ya. Nah, berikutnya kita akan menangani penekanan pada huruf ya, huruf tombol-tombol pada keyboard. Misalnya di sini huruf A dan huruf D, Edsel. Kemudian kita akan tambahkan gerakannya ya, huruf A dan D. A itu untuk ke arah kiri, D untuk ke arah kanan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita akan tambahkan untuk kode programnya hari ini. Kemudian, selanjutnya adalah atur kecepatan awal dan arah pergerakan bola. Nah, kita tambahkan kecepatan awalnya. Jadi bolanya ini memiliki arah dan juga kecepatan awal nih. Jadi kita perlu tambahin juga. Selanjutnya, kita jelaskan juga perubahan arah ketika bola bertabrakan dengan batas panggung. Nah, jadi apa yang terjadi ketika bola itu bertabrakan ya pada batas. Nah, pada kita akan menambahkan perubahan arahnya.
Nah, ini juga perlu ditambahkan. Kemudian yang terakhir di sini adalah jelaskan perubahan arah ketika memantul dari platform. Nah, jadi kalau bolanya memantul ke platform, nah arahnya, perubahannya apa yang terjadi? Nah, ini yang perlu kita tambahin juga untuk kode programnya. Oke, jadi tugas yang pertama membuat mind map ya, Excel ya. Selanjutnya, tugas yang kedua adalah membuat list. Nah, nanti Kak Elsa akan bantu capture pada chat Zoom supaya teman-teman bisa lebih mudah dalam pengerjaannya. Oke, ini adalah tugas yang kedua. Lalu tugas yang ketiga, nah apa tugas yang ketiga? Tugas yang ketiga adalah nanti Kak Oksa akan sediakan referensi kode program yang akan Excel tambahkan. Jadi kemarin kan sudah ada kode programnya. Nanti Kak Oksa akan tambahkan, kasih referensinya pada code share. Nanti Kak Oksa akan share linknya pada chat Zoom. Kemudian teman-teman bisa bandingkan, lalu ubah, nah, modifikasi supaya sama seperti yang Kak Elsa berikan. Nah, jadi teman-teman pahami bagian mana saja ya, part-part mana saja yang akan diubah. Nah, jadi yang akan kita tambahkan itu ini. Nah, ini. Bentar, Kak Elsa kasih. Nah, ini yang lebih lengkap. Jadi nanti Excel akan menambahkan kode program ini ya. Ini fungsinya adalah untuk menggerakkan platform. Jadi kita akan gunakan tombol huruf A dan huruf D ya pada keyboard. Nah, misalnya di sini huruf apa? Nah, misalnya di sini huruf V ya, kuncinya adalah huruf V. Kita tambahkan. Kemudian selanjutnya ini untuk keterangan ke arah kanan dan ke kiri. Nah, jadi Excel perlu tambahkan juga untuk kode program yang ini. Nah, jadi tugas yang ketiga adalah mengetahui ya perbedaan dari gerakan platformnya. Nah, kalau lebih cepat, apa yang terjadi? Kemudian, kalau lebih lambat, apa yang akan terjadi? Nah, ini pada kode program ini baris terakhir. Nah, coba Edsel bisa lihat dulu ya. Di layar itu ada angka 3 ya, di baris terakhir. Nah, nanti ketika Edsel menulis kode program yang seperti ini, silakan diganti angkanya ya. Kemudian dibandingkan, apa yang akan terjadi jika Excel mengganti angka tersebut dengan angka yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, itu ya. Jadi tugasnya Excel nanti adalah mengganti angka 3 ini dengan angka selain 3. Lalu dibandingkan, kalau angka 3 hasilnya seperti apa? Lalu kalau diganti angka selain 3 atau lebih besar ya dari 3, apa yang akan terjadi pada output? Nah, ini yang perlu Excel cari tahu. Oke, jadi tugasnya yang ketiga adalah mencari tahu perbedaan ya pergerakan pada platform kalau angkanya diubah lebih kecil dan lebih besar itu ya. Jadi nanti Excel boleh cari tahu. Jadi tugasnya adalah mencari tahu. Oke, kemudian ya yang dimaksud dengan angka 3 di sini adalah pergerakan ke arah kanan ya. Karena ada keterangan di sini adalah play game K right. Nah, jadi untuk gerakan ke arah right, ke kanan. Ini dia akan bertambah ya, plus sama dengan 3. Berarti akan bergerak ke arah kanan sebanyak 3 pixel. Nah, jadi ini satuannya adalah pixel. Kemudian di sini ada bagian kontrol platform. Oke, ini yang sudah tadi Kak Usa tampilkan ya. Nah, jadi perbedaannya nanti akan seperti ini ya, Excel ya, untuk referensinya nih. Jadi nanti kalau Excel ganti-ganti angkanya nih, jadi angka selain angka 3, nah ini yang perbedaannya kanan dan kiri. Nah, nanti tugasnya teman-teman yang ketiga adalah mencari tahu perbedaannya. Itu ya. Nanti Kak Elsa akan tanyakan ke teman-teman kalau sudah dicari tahu. Kemudian pastikan kode programnya ya asal pahami dari baris satu sampai terakhir. Nanti yang Kak Elsa berikan pasti dipahami ya. Nah, kalau belum ada yang masih belum paham ya dari kode programnya, boleh ditanyakan ke Kak Elsa. Boleh on mic atau chat Zoom ya. Nanti Kak Elsa akan buka sesi Q&A di akhir. Nah, jadi nanti disiapkan dulu. Misalnya Excel sudah paham nih ya, tapi ingin mengkonfirmasi ulang ya. Takutnya salah atau ingin lebih clear lagi nih supaya uh, bisa paham betul gitu ya. Jadi nanti Excel bisa tanyakan lagi.
Nah, gitu ya. Jadi bisa mengkonfirmasi ulang atau menanyakan yang belum paham, gitu. Jadi nanti boleh disiapkan pertanyaannya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu, Exo? Ya, sebelum kita mulai praktiknya, pengerjaannya. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari Excel? Ya, ataukah sudah bisa dipahami? Kalau sudah, bisa langsung mulai untuk dikerjakan ya, Excel ya. Ini Kak Oksa stop share dulu. Nah, sekarang Kak Oksa mau kirimkan, nah ini, capture untuk mind map dan juga checklist ya. Tadi teman-teman bisa ditambahkan mind map-nya dulu, lalu checklist. Kemudian yang terakhir adalah mencari tahu perbedaannya ya. Kak Oksa nanti akan kirimkan referensinya. Oke, tunggu sebentar. Ini sepertinya Izan ini ya, teman-teman ya. Ini ya, apa, koneksinya sepertinya sedang ada trouble. Oke. Di sini sedang hujan, teman-teman. Di lokasinya teman-teman gimana? Hujan juga atau terang nih? Jadi punya Arwin lagi puting beliung katanya. Ya, jadi belum bisa ikut bergabung hari ini karena sedang ada puting beliung lalu mati lampu di sana. Jadi belum bisa join, teman-teman. Oke. Semoga aman-aman ya, teman-teman ya. Aman semua ya. Ini Kalsa sambil capture dulu untuk list dan juga mind map. Nah, jadi bisa dilihat di chat Zoom ya, teman-teman ya. Kalsa sudah kirimkan capture untuk mind map dan juga listnya. Kemudian Kalsa akan kirimkan link untuk teman-teman mencari tahu ini dari kode programnya ya. Kemudian dicari tahu perbedaannya. Kalau diganti-ganti angkanya tadi, apa yang akan terjadi? Nah, itu. Oke, teman-teman boleh sambil menambahkan list dan mind map-nya. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk ditanyakan ya. Kalsa selalu siap untuk membantu jawab. Nah, ini sambil Kalsa kasih link untuk code share-nya. Oke, teman-teman boleh dicek di chat Zoom. Nah, ini Kalsa sudah siapkan untuk kode program yang terupdate ya. Jadi di sini sudah ada bagian-bagian yang perlu teman-teman tambahkan. Nah, ini boleh dipindahkan di laboratori teman-teman kemarin ya, di modul ke-6, lesson ke-6. Nah, boleh dipindahkan di situ untuk kode program yang ada di CodeShare. Boleh dibuka dulu. Nah, di situ perintahnya kalau tadi yang tugas yang ketiga adalah mencari tahu ya untuk pergerakan dari platformnya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa dilihat ya pada baris ke 104 sampai 107. Nah, itu ya. Jadi dari baris ke 104 hingga 107 boleh teman-teman lihat. Oke. Nah, ini sambil teman-teman nambahin. Oke, dan ini sudah sampai kode program ya. Adrian juga. Oke, good. Izan ya. Semangat.
Dennis dan Adrian, semangat semua. Oh iya, ini sambil Kak Elsa jelaskan juga ya untuk kode programnya yang sudah teman-teman lihat pada chat pada code share. Nah, itu nanti Kak Elsa bantu jelasin ya habis ini. Ini sambil Kak Elsa jelaskan dulu ya. Jadi kemarin teman-teman pastikan yang pertama kita hubungkan dulu dengan library yang akan kita pakai ya, modul yang akan kita pakai, yakni Pygame. Nah, jadi import Pygame itu adalah perintahnya. Kemudian pygame.init ini jangan lupa ya, karena kita akan menginisiasi seluruh modul pada library Pygame ya. Jadi kita nyalakan, inisiasi adalah menyalakan ya. Kita akan menyalakan semua modulnya. Kemudian setelah itu kita atur tampilan dari background ya. Kemudian ukuran dari jendela ya. Jendelanya di sini 500 kali 500 pixel. Lalu untuk warnanya kita juga bisa atur ya. Kemarin sudah kita tambahkan. Kemudian teman-teman juga sudah memodifikasi ya. Lalu setelah itu kita lanjut pada variabel objek game. Nah, ini ada keterangan koordinat awal platform nih teman-teman ya. Jadi ada platform X dan juga platform Y. Ini merupakan titik koordinat awal dari objek atau sprite platform. Nah, jadi yang warnanya kuning itu kemarin ya, itu adalah platform teman-teman namanya. Jadi koordinatnya ya, X-nya adalah 200 dan Y-nya adalah 330 di sini. Kemudian setelah itu kita akan tambahkan kecepatan bolanya juga ya. Kecepatan bolanya itu adalah dx dan dy. Nah, ini untuk besar kecepatannya adalah 3. Jadi kita simpan di dalam sebuah variabel ya, supaya lebih mudah. Kemudian ada move right dan move left. Nah, ini false. Ini merupakan kontrol pergerakan platform ya. Jadi kita tambahkan move right dan juga move left. Lalu game over. Nah, jadi kita bahas lagi nih. Jadi untuk platformnya itu tadi kan koordinatnya adalah 200,330 gitu ya. Berarti X, Y sama dengan 200,330. Lalu bolanya memiliki kecepatan awalnya dx-nya itu 3 dan dy-nya adalah 3. Ini untuk kecepatan awal. Nah, jadi ada dx, ada dy ya. Jadi ya karena ada dua koordinat x dan y. Jadi kita tambahkan kecepatannya pada dua koordinat tersebut. Selanjutnya untuk move right dan move left, ya move left, itu digunakan untuk mendeteksi. Nah, mendeteksi apakah pemain itu menekan tombol kanan atau kiri. Jadi kita bisa tambahkan move right dan juga move left. Nah, maka di situ false ya. Ini digunakan untuk mendeteksi pergerakan dari pemainnya, apakah dia menekan tombol kanan atau tombol kiri. Kemudian ada game over sama dengan false. Nah, ini digunakan untuk menghentikan loop-nya ya. Kita akan menghentikan loop utamanya menggunakan perintah tersebut. Nah, ini jika game berakhir kita akan menghentikan loop-nya. Kemudian di sini ada class area. Nah, teman-teman bisa tambahkan class area. Oke, sambil kau baca di chat Zoom. Kok ini ada yang nggak bisa? Oke, Adrian, coba.
Kita lihat dulu, Adrian. Image does not exist. Nah, jadi gambarnya nih, nama file gambarnya nih, Adrian ya. Cara resize-nya gimana? Cara resize-nya kemarin Adrian sudah ganti ukuran gambarnya belum? Jadi pixelnya lebih kecil ya. Itu cara yang lebih mudah ya. Ini perintahnya di baris ke-58. File name. Oh ini ya. Jadi belum nggak tahu caranya. Oke, Adrian. Kemarin Kak Elsa sepertinya pernah memberikan kode program untuk resize ya. Nah, atau cara lebih gampangnya nih, Adrian bisa gunakan gambar ya yang pixelnya kecil. Nah, itu. Jadi nanti atau Adrian buat gambarnya sendiri juga bisa. Namanya toolsnya adalah pixel art. Nih, coba. Kak Elsa kasih linknya ya. Nanti, nah, teman-teman bisa explore di sini, pixel art. Jadi kita buat gambarnya nih, kita bisa custom pixelnya. Di sini ada keterangan ya, ada opsi untuk menambahkan pixel. Nah, jadi kita bisa atur ukuran pixelnya misalnya 10 kali 10 gitu ya. Nah, itu bisa. Jadi ukurannya kita bisa custom di sini. Atau kalau teman-teman punya rekomendasi website yang bisa resize pixel, nah itu boleh. Kalau di sini kita buat gambarnya manual gitu ya. Jadi kita bisa cari ini menempelkan gambarnya. Ada stiker di situ. Kalau Adrian lihat di sini ya, ada gambar stiker. Nah, ini coba diklik. Di situ ada pilihannya. Kemudian untuk ukurannya di situ kan 100 kali 100 ya. Jadi nanti Adrian bisa custom. 100 kali 100 itu adalah ukuran pixelnya, lebarnya dan tingginya. Jadi nanti Adrian bisa ganti lebar dan tingginya ya. Nah, itu untuk rekomendasi dari Kausa pakai pixel art nih. Kemudian ya, nanti Izan dan juga Adenis boleh explore ini ya, pixel art juga ya. Nanti bisa buat untuk sprite-nya ada di sini. Jadi nanti teman-teman lebih fleksibel ya. Kalau nanti kemudian bisa di-download juga dalam file PNG. Jadi lebih customable ya. Teman-teman bisa buat sesuai yang teman-teman inginkan gitu. Jadi kalau misal nggak mau gambar sendiri, di sini juga banyak stikernya teman-teman. Kita bisa langsung aja pakai stiker yang udah disediain di sini ya. Nah, ini contohnya seperti punya Adrian ini. Jadi teman-teman bisa sambil explore ya nanti ya untuk pixel art. Kemudian, tadi Kak Oksa jelaskannya sampai mana ya? Oh, sampai kelas area. Oke, sambil Kak Oksa lanjutkan ya untuk penjelasan dari kelas area. Nah, jadi untuk kelas area di sini ya, fungsinya adalah untuk membuat objek berbentuk persegi ya. Jadi kita buat menggunakan definition class. Class area itu terdiri dari beberapa metode atau fungsi. Ada definition init, color, fill, collide point, dan juga collide track. Nah, ini sudah pernah kalau saya jelaskan ya kemarin ya. Jadi untuk Rectangle ini digunakan untuk membuat persegi panjang. Kemudian metode fill ini ya, fill ini digunakan untuk menggambar objek pada layar. Lalu collide point dan collide track itu digunakan untuk mendeteksi tabrakannya dengan titik atau objek lain. Nah, ini perintah-perintahnya sudah kita tambahkan ya. Kemudian setelah itu di sini ada kelas turunannya ya. Jadi ada kelas picture itu merupakan kelas turunan dari kelas area. Nah, yang mana kelas picture tersebut fungsinya adalah digunakan untuk membuat objek dengan gambar. Nah, ini ya, fungsinya membuat objek dengan gambar. Jadi di sini ada picture ya. Picture ini merupakan kelas turunan atau subkelas dari kelas area. Kemudian di dalam kelas picture terdiri dari dua metode ya. Ada definition init dan definition draw. Nah, karena kelas turunan ya, berarti dia akan diturunkan. Jadi yang ada di bagian kelas area, ya, kelima metode tersebut sudah otomatis diturunkan pada kelas picture. Jadi kita tinggal menambahkan dua metode yang belum ada pada kelas area.
Ya, ini definition init yang pertama, lalu yang kedua adalah definition draw. Nah, kemudian ya, definition draw ini digunakan untuk menggambar gambar pada layar ya. Jadi kita bisa tambahkan fungsi draw. Lalu selanjutnya untuk membuat objek bola dan platform ya, teman-teman bisa pakai di sini ada ball dan juga platform. Nah, ini bisa disesuaikan dengan namanya ya, nama filenya. Misalnya teman-teman nanti buat gambarnya sendiri ya, custom. Jadi bisa disesuaikan dengan nama filenya. Kemudian di sini ada koordinat platform X dan platform Y ini merupakan titik koordinat X dan koordinat Y. Selanjutnya kita buat musuh. Nah, kita buat enemy-nya. Jadi dimulai dari start X dan start Y ini merupakan koordinat dari mulainya menggambar musuh tersebut. Nah, X-nya adalah 5, Y-nya 5. Selanjutnya di sini ada keterangan banyak sama dengan 9. Nah, ini adalah sebuah variabel ya. Kemudian di sini ada list monster. Nah, list monster di sini masih kosong ya, teman-teman ya. Jadi kita akan isi dengan gambar monster yang akan kita buat. Nantinya menggunakan looping. Nah, di sini dibuat dalam bentuk piramida ya. Kita buat baris pertama ada 9 musuh. Kemudian baris kedua ada 8 musuh. Lalu baris ketiga ada 7 musuh ya. Lalu musuhnya ini menggunakan gambar, nah nama filenya enemy.png ini disesuaikan dengan nama filenya punya teman-teman ya. Kemudian disimpan di dalam list monster. Nah, ini untuk membuat enemy-nya. Kemudian ya, jangan lupa menambahkan loop utama pada game tersebut. Nah, ini yang while not game over. Nah, ini perlu teman-teman tambahkan ya. Jadi selama game over ini masih false, maka game akan terus berjalan. Nah, itu maknanya seperti itu. Kemudian menggambarkan objeknya teman-teman bisa pakai perintah fill ya. Contohnya di sini ada dua sprite, yakni ball dan platform. Maka kita tambahkan perintah fill. Ball.fill, platform.fill. Nah, ini digunakan untuk menambahkan ya, menggambar objek. Kemudian ada event handling. Nah, ini untuk mendeteksi input keyboard teman-teman ya. Yang tadi sudah kita pelajari hari ini adalah handling keyboard ya. Jadi ada for event in pygame.event.get. Nah, itu yang tadi yang sudah Kak Alsa ini ya, singgung materinya ya. Jadi di sini ada key right dan juga key left. Nah, untuk gerak ke arah kanan dan ke arah kiri. Jadi teman-teman bisa tambahkan huruf untuk gerakannya ya. Lalu di sini ada gerakan platform. Nah, ini yang teman-teman tambahkan fokusnya di sini. Yang dicari tahu ya, fokusnya pada pergerakan platform. Jadi yang pada if move right, platform rectangle X plus sama dengan 3 ya. Angka 3-nya nanti diganti-ganti. Kemudian if move left, platform rectangle X minus sama dengan 3. Nah, ini teman-teman tugasnya adalah mencari tahu ya apa perbedaannya ya, apa yang akan terjadi jika teman-teman mengganti dengan angka atau bilangan yang lebih besar dari sebelumnya ya, dari angka 3 gitu. Selanjutnya untuk menggerakkan bola, teman-teman bisa pakai perintah ball.rectangle x plus sama dengan dx dan juga ball.rectangle y plus sama dengan dy. Nah, ini digunakan untuk pergerakan bolanya ya, berdasarkan kecepatan dx dan juga dy ya. Selanjutnya untuk menangani tabrakan bola dengan layar. Nah, ini perlu teman-teman tambahkan juga. If ball rectangle y kurang dari 0, ya, maka dy bintang sama dengan minus 1. Dan juga if ball rectangle X lebih dari 450, or ball rectangle X kurang dari 0, dx bintang sama dengan minus 1. Nah, ini artinya apa? Ini adalah menangani tabrakan bola dengan layar, teman-teman. Jadi, jika bolanya menyentuh atas layar, nah, maka arah DY akan dibalik. Nah, itu ya. Karena di sini minus dikali minus. Nah, berarti dia akan dibalik arahnya. Artinya itu ya. Kemudian, jika bola menyentuh sisi kanan atau sisi kiri layar, nah itu yang kedua ya. Jadi yang sisi kiri dan kanan, maka dx-nya yang akan dibalik. Nah, ini jadinya untuk bintang sama dengan minus 1 itu artinya
ya, membalik posisinya, ya. Jadi dikalikan -1, berarti kebalikannya, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah menangani tabrakan bola dengan platform. If ball dot rectangle collide correct, nah ini platform dot rect dy bintang sama dengan -1. Ini digunakan untuk menangani tabrakan bola dengan platform, teman-teman. Nah, kalau tadi bola dengan sisi bagian luar ya. Nah, kalau ini bola dengan platform. Nah, platform ini yang warnanya kuning tadi ya, persegi panjang. Nah, ini kita akan jelaskan juga. Nah, jika bolanya menyentuh platform, maka bola akan memantul. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi kalau bolanya menyentuh platform, bolanya otomatis akan memantul ke enemy. Nah, selanjutnya untuk menggambar semua objek, nah kita perlu teman-teman tambahkan di sini ya. From M in monster, M draw, kemudian platform.draw, ball.draw, lalu pygame.display.update, lalu gem.tick. Nah, ini perlu teman-teman tambahkan update ya, supaya tampilannya bisa terupdate. Nah, jadi bisa ada gerakannya, ada interaksinya. Nah, jadi perlu diupdate. Jangan lupa untuk diupdate. Ini penting ya, teman-teman ya. Jadi kita tambahkan ya, musuh, platform, dan bola ini akan digambar ulang. Nanti yang akan terjadi ya. Kalau udah selesai, dia akan muncul lagi gitu. Itu ada looping dari gamenya. Kemudian mengupdate tampilannya kita bisa gunakan pygame.display.update. Lalu kita bisa membatasi kecepatan gamenya ke 40 fps menggunakan perintah yang terakhir. Jam.tick 40. Nah, ini ya. Ini adalah kode program, penjelasan dari kode program yang Kak Oksa berikan gitu ya sebagai referensi. Oke, jadi teman-teman boleh dilanjutkan untuk membuat sprite-nya ya menggunakan pixel art ini yang Kak Oksa sudah kirim linknya. Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu nih dari Adrian, atau dari Danis, atau dari Izan ya? Boleh ditanyakan kalau ada yang ingin bertanya. Wah, keren nih. Danis sudah modif juga ya. Oke, good. Background-nya ya, keren nih. Adrian sedang mencoba. Oke, filenya. Oke, good. Nah, ini Adrian bisa customnya dari ukuran tampilannya ini ya. Adrian di sini kan 100 kali 100 pixel. Jadi nanti Adrian bisa klik pada bagian awal. Nah, ini. Coba diklik garis itu. Kemudian home. Oh, bentar. Tampilannya di sini nggak ini ya. Tadi muncul di awal biasanya. Atau Adrian bisa copy link, buka file baru aja. Buka new file. Cancel ya. Itu dibiarkan aja. Kita buka new file ya dari awal. New. Atau resize. Ini ada perintah resize nih. Resize canvas. Nah, itu. Klik file, kemudian resize canvas. Resize canvas. Nah, ini bisa. Ini untuk lebar dan ini untuk tinggi. Nah, tadi kan ukuran dari jendelanya 500 kali 500 pixel ya. Jadi kalau mau diperkecil ya, tadi kan tujuannya Adrian mau memperkecil. Pixelnya diubah ya, diperkecil. Lebar dan juga tingginya. Gitu ya. Oke. Gambarnya jadi seperti ini. Sepertinya Adrian bisa upload ulang ya gambarnya. Ini di clear dulu. Atau resize konten nih, resize konten ini di checklist tadi pada resize. Nah, ini kan ada centangnya nih. Resize konten itu ya. Lalu resize drawing. Oh, masih belum bisa juga. Boleh di clear. Oke. Atau Adrian menggambar yang mirip seperti ini ya. Terdiri dari lingkaran-lingkaran. Ini gambar black hole ya. Adrian sudah coba cari di sini belum? Pada bagian stiker apakah ada black hole? Nah, Adrian bisa cari.
Oke, Izan, bagaimana Izan? Aman? Ya? Apakah aman, Izan? Atau ada pertanyaan? Boleh ditanyakan ya, boleh disampaikan. Aman, Kak? Oke, good job, Izan. Oke, Danis nih, Danis. Coba Kak usah lihat. Danis lagi apa nih? Oke, Danis sudah coba untuk mengubah pada keyboard. Coba kita scroll ke atas dikit, Danis. Angka tiganya sudah dicoba eksperimen belum? Diganti angkanya. Nah, itu ya, baris 104 sampai 107. Nah, itu kan ada if move right, platform dot rectangle, x plus sama dengan 3. Coba Dennis ganti angkanya ya. Jadi lebih besar. Ya. Apa yang akan terjadi? Nah, Dennis nanti bisa merasakan dari pergerakan platformnya ya. Jadi di play dulu nih, dimainkan gamenya, baru bisa tahu perbedaannya, gitu ya. Coba sekarang di play dulu, Dennis. Kalau angkanya 3 di situ, outputnya seperti apa? Nah, boleh di play dulu ya. Bentar Kemudian, Kak, kok nih layar saya kepotong gitu ya? Yang playnya gitu ya? oh iya, playnya kepotong ya. Coba, ini kenapa? Gara-gara... Oh, ini coba diperkecil dulu, Dennis. Ke sini ya, titik 3. Udah 100%. Oh, oke. Udah 100%. Oh, berarti ini ukuran dari jendelanya apakah sudah 500 kali 500 pixel? Coba kita lihat ya, Dennis ya. Caranya kita cek scroll ke atas, Dennis ya. 500 kali 500 pixel di paling atas. Oke, sudah ya. Kemudian di situ platformnya belum kelihatan ya. Kalau Dennis scroll ke bawah gitu, apakah bisa Dennis? Gambarnya ini, tampilannya pada ini, layarnya. Heeh. Oh, ini terlalu, oh ya. Berarti ini case-nya sama seperti punya Adrian ya. Perlu diperkecil, perlu diperkecil lagi dari ukuran sprite-nya ya. Jadi nanti Dennis bisa perkecil ukuran sprite-nya ya. Nah, karena ukuran atau jendelanya yang mau diganti ukurannya. Nah, Dennis coba kalau diganti ukuran jendelanya di sini apakah bisa ya? Nah, ini Dennis bisa ganti angka 500 ini lebih besar. Coba kita praktek ya, Dennis ya. Nah, ini Kak Osa juga belum pernah coba di platform ini kalau lebih dari 500 bisa atau enggak nih. Coba kita ubah ukuran jendelanya jadi 700 atau berapa gitu yang lebih besar. 700,700 gitu ya. Coba kita play. Oke, masih belum kelihatan ya. Lebih besar coba 1000 kali 1000. Klik warna pink dulu. Oke, koma 1000. Oke, coba kita play lagi. Masih belum kelihatan. Coba kita perbesar. Dennis pakai ini. Oke, boleh di play. Oke, ini ya. Tapi tampilannya belum bisa ini ya. Oke, oke. Coba di refresh dulu, Dennis ya. Di refresh dulu. Kemudian jendelanya kita ubah lagi jadi 500 kali 500 ya. Setelah di refresh. Tadi waktu diganti jadi 1000 dia lebih memojok ke arah kiri gitu tampilannya. Oke, coba kita play lagi lalu kita perbesar. Oke, masih belum ada perbedaan di sini. Hmm, waktu minggu lalu gimana, Denis? Apakah platformnya udah kelihatan atau sama tampilannya? Platformnya masih belum kelihatan. Sama sih Kak, kayak gini juga. Kayak gini juga. Oke, oke, Denis.
Coba kita cek ke kode program pada bagian platform ya. Nah, kita lihat dulu coba, Denis. Ini boleh dikecilin, terus kita scroll ke bawah. Di bagian koordinat platformnya ini 200,330. Oke. Platformnya di sini Denis pakai gambar yang mana? Yang ada di sini atau gambar baru? Platform itu yang warnanya kuning. Nah, tadi kan kalau dicontoh itu kan yang warnanya kuning. Jadi di sini Denis pakai apa nih? Masih Oh, yang saya saya pakai gambar baru gitu. Oke, pakai gambar baru ya. Tapi di sini gambar barunya belum kelihatan ya, Denis ya. Kemarin udah kelihatan belum yang gambar barunya? Emang kepotong jadi tetap nggak kelihatan sih Kak. Oh ya, oke oke. Masih kepotong ya. Nah, ini kendalanya Danis di sini masih kepotong nih teman-teman tampilannya. Oke. Coba kau usah cek dulu ya. Jadi ada yang namanya platform tuh namanya Trinket.io teman-teman. Nah, jadi teman-teman selain pakai platform algoritmik ini, ya, kita bisa pakai Nah, ini Triangle.io. Sebelum teman-teman mengenal tentang Visual Studio Code ya, mungkin teman-teman nanti akan belajar Visual Studio Code juga di materi-materi tingkat lanjut ya. Jadi ada Python Start 2, lalu ada Python Pro. Nah, itu kan ada penggunaan Visual Studio Code. Nah, sebelum menggunakan Visual Studio Code, teman-teman bisa pakai nih Triangle.io. Di sini kita bisa pakai modul Turtle ya. Kemudian coba kita cek dulu kalau Pygame ada atau enggak ya. Kalau saya sambil share screen ya. Kita sambil share screen. Nah, ini dia. Ada yang sudah pernah pakai Triangle.io? Dennis, Adrian, dan Izan? Atau belum pernah? Baru pertama kali lihat? Nah, nanti teman-teman boleh coba ya. Jadi nama platformnya ini adalah Triangle.io. Nah, ini adalah platform ya yang bisa kita akses untuk menjalankan program teman-teman. Jadi nggak hanya Python aja, tapi ada bahasa-bahasa lain yang disediakan di sini. Oke, kita tunggu dulu. Nah, jadi kita bisa login dulu. Kalau dulu nggak harus login, tapi sekarang teman-teman kita wajib login ternyata ya. Jadi kita harus login dulu, bisa pakai Google ya. Kemudian setelah itu kita buat new trinket. Nah, ini teman-teman bisa belajar di sini ya. Kalau mau lihat contoh-contohnya, di sini ada Nah, ada introduction to Python. Ini teman-teman bisa berlatih ya. Jadi ada click to edit, ya, ada untuk turtle ya. Jadi teman-teman bisa belajar di sini juga. Lalu klik triangle.io. Nah, ini ada Python, kemudian Pygame. Nah, Pygame bisa teman-teman klik nanti kalau mau coba running. Nah, nanti Denis ya, terutama tadi Denis ya, karena ukurannya tadi berbeda, nggak kelihatan. Nah, Denis nanti boleh coba running kode programnya di sini ya. Caranya login dulu, kemudian pilih yang Pygame. Nah, ini. Selain Pygame juga ada Java, R, ya, kode blok, HTML, kemudian web Python, musik. Nah, ini yang biasanya dipakai itu yang R ya. Kalau R itu untuk statistik. Lalu kalau Java, lalu HTML yang biasanya teman-teman bisa pelajari juga ya, pembuatan web biasanya. Kemudian ada Pygame ini yang masih Python. Jadi Python teman-teman bisa gunain Python 3 ini ya, Python 3. Nah, ini adalah versi Python yang terbaru. Nah, kalau teman-teman fokusnya mau running Pygame ya, kita pilih yang Pygame teman-teman ya. Karena kalau yang Python 3 itu nggak bisa menghubungkan dengan modul Pygame. Nah, jadi kalau teman-teman coba running kode programnya nih ya, coba kita lihat dulu kode programnya ini ya, misalnya. Nanti bisa dikopas lalu ke sini. Nah, filenya juga teman-teman upload ya. Nama-nama filenya di sini kan belum diupload ya. Jadi nanti ini kalau di running belum bisa ya. Jadi teman-teman siapin dulu gambar-gambar filenya tadi ya. Nah, jadi untuk file-file gambarnya bisa disiapin lalu diupload di sini teman-teman ya. Bisa diupload di Trinket ya. Kemudian di running. Nanti dia akan muncul di situ. Nah, cara uploadnya ini ya. Karena kalau usah cancel aja.
Nah, jadi nanti teman-teman bisa gunakan trinket.io ya. Nggak usah kirimin linknya deh, supaya nanti teman-teman bisa coba ya, menggunakan trinket.io. Oke, Kak usah stop share dulu nih. Adrian sepertinya bertanya, kok malah jadi kayak gini? Oke, Adrian, bentar kita lihat ya. Ini koordinat. Oh ya, kenapa ya? Berarti pada ininya. Nah, ini sama seperti milik Danis tadi. Jadi titik koordinatnya belum sinkron nih ya. Jadi nanti Adrian dan Denis, nah ini tadi koordinatnya boleh disinkronin dulu ya. Karena ukurannya kan berbeda-beda tiap gambar. Nah, jadi nanti bisa disesuaikan start Y, start X-nya ya. Diubah-ubah, dicari tahu posisi yang terbaik. Nah, itu ya Adrian ya. Oke, kemudian ini Kak Usah kirimkan linknya dulu nih sebelum, nah Kak Usah lupa nanti. Oke, sudah Kak Usah kirimkan ya. Nanti teman-teman boleh explore pada trinket.io. Di sana banyak sekali ya yang bisa teman-teman explore nih. Ada PyGame, Python the Tree ya, lalu ada Py ini selain Python apa ya tadi ya? Ada Turtle, teman-teman bisa belajar Turtle juga di sini ya. Oke, ini Kak Elsa kirim aja udah linknya trinket.io home. Nah, ini dia. Oke, ini ya teman-teman ya. Login dulu, sign in with Google. Nah, itu biar lebih gampang ya. Nanti Adrian bisa join by Google. Nah, ini Dennis sudah join juga. Izan nanti boleh coba ya di rumah ya. Tahu next pertemuan dicoba lagi gitu ya. Oke, good. Nah, jadi Kak Elsa sambil simpulkan dulu ya teman-teman ya. Iya betul Adrian butuh login ya. Nah, nanti teman-teman bisa explore di sini ya. Itu ada turtle, kemudian cara buatnya mulai dari atas itu, Adrian. Ya, ada tulisan, nah diklik home dulu. Adrian bisa klik home, ya pojok kiri atas. Kemudian new trinket warnanya biru. Nah itu pilih ada Python 3 itu yang untuk running kode program Python yang terbaru ya versi terbaru, gunakan Python 3. Lalu Pygame itu untuk running dengan modul Pygame, kemudian itu ada bahasa-bahasa pemrograman selain Python juga di sana. Oke, gitu ya, Adrian, Danis, dan juga Izan. Nah, hari ini tadi teman-teman sudah menambahkan kode program untuk mengatur platform ya, supaya bisa bergerak ke arah kanan dan kiri. Iya, betul, itu ada yang bagian musik. Aku belum pernah coba, itu biasanya dipakai untuk komposer ya. Yang buat-buat musik gitu. Karena nggak pernah pakai yang musik ya. Nah, ini teman-teman bisa explore ya. Nah, ini cari tahu ya. Kalau rasa ingin tahunya tinggi nih, teman-teman boleh belajar nanti. Oke, teman-teman ya. Jadi hari ini sudah belajar untuk menambahkan kode program ya pada bagian platform. Itu yang teman-teman fokusnya tambahkan hari ini. Kemudian dihubungkan dengan keyboard juga ya. Pada tombol-tombol keyboard tertentu yang sudah teman-teman tambahin tadi. Lalu teman-teman juga sudah menambahkan ada mind map ya. Itu adalah perencanaan atau planning yang akan kita kerjakan. Kemudian ya sudah disesuaikan juga dengan nama file dan juga nama sprite-nya. Lalu teman-teman juga sudah menambahkan list-nya. List ini adalah sebuah ini sistem untuk pengecekan. Jadi nanti kalau teman-teman sudah ngerjain, kita akan checklist one by one ya gitu. Terus yang terakhir, nah teman-teman eksperimen ya. Perbedaannya kalau angkanya 3 tadi diganti dengan angka yang selain angka 3 ya, atau jauh lebih besar. Yang terjadi adalah apa? Nah, tadi kan nggak usah minta tolong untuk cari tahu. Nah, jadi nggak usah sambil bahas dulu nih yang terakhir ya. Jadi perbedaannya, kalau teman-teman tambahkan angka itu ya, diubah menjadi lebih besar bilangannya, misalnya 10 atau 15 gitu ya. Jadi pergerakan platformnya akan jauh lebih lebar ya, lebih cepat. Nah, istilahnya lebih cepat. Karena dia sekali gerak nih, nah sekali kita klik tombol kanan,
dia akan berpindah sebanyak 15 langkah ya, atau 15 pixel gitu. Jadi lebih cepat gerakannya gitu ya, lebih fast gitu. Jadi perbedaannya di situ teman-teman. Kalau teman-teman tambahin angkanya 3 jadi angka lebih besar ya. Kalau angkanya lebih kecil, nah berarti gerakannya lebih lambat gitu ya. Jadi hanya di bagian itu teman-teman perlu eksperimen. Jadi tadi sudah kalau saya simpulkan ya, perbedaannya adalah itu teman-teman. Oke, nanti teman-teman boleh eksperimen lagi ya. Dennis, Izan, dan Adrian boleh eksperimen lagi ya, cari tahu lagi. Nah, ini contohnya punya Dennis dan Adrian tadi Kak usah lihat ya sekilas. Untuk tampilannya belum pada tempatnya karena ukuran dari pixelnya berbeda-beda ya tadi ya. Nah, jadi boleh disesuaikan lagi gitu ya. Oke, kemudian ukuran pixelnya ini yang perlu disesuaikan, lalu koordinatnya. Itu adalah clue dari kausa. Oke, nah ini karena waktunya sudah pukul sekian ya, tidak terasa sudah 1,5 jam berlalu teman-teman ya. Kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Nah, nanti jika masih ada kendala atau masih ada pertanyaan, boleh disiapkan ya di pertemuan depan ya. Nanti boleh ditanyakan ke Kak Oksa, gitu ya. Lalu boleh ditanyakan juga by personal chat atau diskusi di chat Zoom. Oke, ya. Terima kasih Adrian, Izan, dan juga Danis sudah hadir di sore hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di hari Kamis di jam 16.00 ya. Dan sampai jumpa. Terima kasih Adia, Danis, dan Izan. Bye. Nah, terima kasih Kak. Oke, terima kasih kembali Danis. Bye-bye Adrian. Oke, bye-bye Izan. Ya, kita live Zoom ya. Oke.